Selamat sore rekan-rekan, kembali bersama saya Marudi Tuasinambela. Jadi video ini kita buat karena ada permintaan dari rekan-rekan kita, khususnya trader newbie, yang mereka mengalami kendala tidak bisa membedakan pergerakan tren. Nah, jadi tidak bisa mendeteksi pergerakan tren. Apakah sebenarnya harga akan naik atau bahkan turun, atau jangan-jangan hanya bersifat koreksi sementara. Jadi di sini rekan-rekan, langkah pertama adalah kita buka dulu ekonomi kalender. Nah, ekonomi kalender yang ada di sini saya mengambil source atau datanya dari investing.com karena ini memang sudah sangat familiar. Nah, sebelum bertransaksi pastikan dulu fundamental yang akan mempengaruhi pergerakan pasar. Contohnya di sini kita akan trading pada produk XAU US dollar. Nah, sebelum kita trading XAU US dollar, jadi yang perlu kita perhatikan adalah fundamentalnya dulu. Fundamental atau yang kita sebut sebagai variabel X1-nya yang akan mempengaruhi pergerakan harga emas. Apakah dia akan bergerak naik atau dia akan bergerak turun. Nah, pada hari ini, tanggal 9 Januari 2025, nah hari ini adalah hari Kamis, tepatnya pada hari Kamis. Jadi data yang kita buka itu adalah harus yang ada relevansinya dengan pergerakan harga emas pada hari ini. Nah, di sini saya menggunakan GMT 7 waktu Indonesia bagian barat, waktu Jakarta pastinya. Data yang perlu diwaspadai nanti khususnya pada hari ini adalah pukul 20.30. Nah, ini berbentuk dia bintang 3, di mana yang akan dirilis adalah klaim pengangguran awal. Nah, di sini mereka cukup optimis, mereka klaim bahwa akan ada pengurangan 1 ya dari 211. Ini cukup optimis mereka ya, optimisnya 1. Nah, tetapi sebelumnya mereka di sini kita tidak memperhatikan ada prediksi data klaim pengangguran berkelanjutan. Jadi jam 8:30 nanti rekan-rekan perlu perhatikan. Nah, sesudah data ini kita dapatkan, artinya kita buat satu kesimpulan bahwa di sini optimis untuk US dollar, artinya pesimis untuk emas ya. Nah, tetapi secara fakta kalau kita memperhatikan di grafik yang terjadi malah di sini adalah trennya ini adalah tren naik rekan-rekan. Nah, dapat kita lihat bahwa harga bergerak di atas pivot yang berada di level area 2658,83 sen. Nah, di sini juga trennya juga terlihat sangat optimis kenaikan bagi harga emas. Nah, karena di sini adalah optimis untuk kenaikan harga emas, maka yang perlu kita jaga adalah level support 1. Nah, indikator apa yang kita gunakan untuk membantu meyakinkan bahwa kita itu akan masuk ke dalam emas. Nah, di sini kita menggunakan MACD. MACD ini adalah moving average convergent divergent. Nah, jadi sebenarnya masih ada kelas-kelas khusus pendalaman untuk mempelajari secara regresi daripada tren, apakah deviasinya itu positif atau negatif, bahkan dari MACD-nya ini. Jadi ada kelas-kelas khusus nantinya spesialis khusus technical analysis. Nah, ini sebenarnya hati-hati rekan-rekan karena di dalam belajar ilmu ini harus ada sertifikatnya. Sertifikat yang kami maksudkan itu adalah yang ada di Indonesia itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPPBK ya. Nah, juga ada pelatihannya sebenarnya di LPK BPM Mandiri rekan-rekan. Nah, jadi kita langsung praktek saja, bukan untuk berpromosi. Nah, ketika hal ini artinya kita bisa simpulkan bahwa sekalipun misalkan di variabel X1-nya, nah kita buatkan di X1-nya, X1 itu kan kita kan diinformasikan bahwa cukup optimis. Tetapi kalau kita memperhatikan di variabel di X2-nya ini, oke, malah kita di sini diinstruksikan untuk bisa masuk ke dalam posisi buy. Nah, kira-kira begini. Nah, poin-poin inilah yang sering dihadapi oleh para traders, di mana mereka tidak bisa membuat satu kesimpulan dari analisis apakah akan mengikuti fundamental atau teknikal. Nah, jadi di sini rekan-rekan, dalam kelas pembelajaran kita pada sore hari ini tidak perlu diragu-ragukan lagi, tidak perlu dipikir-pikirkan lagi. Nah, ketika X2 adalah menjadi salah satu kunci utama, berarti kita bisa membuatkan satu simpulan dari arah ini, kita bisa masuk bertransaksi, contohnya kita beli satu lot. Nah, dasarnya apa? Nah, sebenarnya sih jika variabel X1 ditambah X2-nya atau X3-nya nanti jika ada akan menghasilkan outputnya pada Y-nya, maka Y yang kita simpulkan di sini adalah
merupakan posisi beli. Jika ini posisi beli, maka risiko yang perlu kita jaga adalah kita pasang stop loss-nya. Nah, bisa saja di support 1, di support 2, atau sampai di level terakhir. Tetapi begini rekan-rekan, nah ketika kita melakukan suatu transaksi, tujuan kita adalah untuk mendapatkan cuan. Jangan sampai risiko lebih besar daripada keuntungan. Nah, jadi itu sebabnya di dalam dunia trading itu risikonya harus terukur rekan-rekan, dan target profitnya itu harus realistis. Nah, melihat pergerakan harga range-nya di sini kita perhatikan rekan-rekan bahwa pergerakan harga belum pernah mencapai di level resisten 2, maka bagi kita cukup realistis apabila kita membuatkan target profit kita di mendekati resisten 2. Artinya jika stop loss-nya di 2658,08 sen, maka target profit kita di 2673,57 sen. Jadi kira-kira rekan-rekan dengan memperhatikan atau menjalankan pola seperti ini adalah pola yang rekan-rekan harus dan perlu kuasai sebagai seorang trader. Kesuksesan seorang trader bukan karena membaca satu persatu candle, tetapi membaca secara keseluruhan pergerakan daripada harga dan kemana dan di mana risikonya rekan-rekan. Nah, di samping itu adalah kunci money management. Bila mana rekan-rekan sebagai contoh di sini memiliki equity sebesar 55.000 lebih, artinya jangan gunakan seluruh equity yang ada, tetapi cukup batasi dulu, misalkan maksimal 10% dari equity. Contohnya jika 10% berarti 5.500 untuk margin requirement yang kita bisa transaksikan. Atau misalkan rekan-rekan sudah berpengalaman cukup, sudah bisa 20%. Jadi disclaimer on rekan-rekan, ini bersifat edukasi, bukan untuk mengarahkan rekan-rekan untuk mengambil posisi pada saat ini, tetapi sebagai gambaran edukasi. Yuk, kita sama-sama kita cerdaskan bangsa kita edukasi generasi muda, mudah-mudahan mereka lebih baik di dalam edukasi trading untuk tahun 2025. Saya Maruli Tuasinambela, semoga bermanfaat, happy trading dan sukses terus.